atau internal combustion, atau bahasa Indonesianya mesin pembakaran dalam. Biar gampang dan gak misperception, kedepannya kita bakalan sebut mesin IC dengan sebutan mesin internal combustion aja ya. So, di video kali ini kita bakalan bongkar setiap informasi canggih di belakang mobil Tesla Model S ini yang juga pernah diklaim sebagai the world's fastest accelerating car. Di sini kita bakal melihat bagaimana cara electric car ini dapat menghasilkan performa yang sangat superior dengan menganalisa beberapa part utama yang terdapat di dalamnya, mulai dari motor induksi, komponen kelistrikan inverter, dan baterai lithium ion yang dimana ketiga komponen ini akan bekerja secara tersinkronis. Nah, kita langsung mulai aja bahas dari komponen yang paling penting dulu, yaitu motor induksi sebagai the powerhouse atau sumber tenaga dari mobil Tesla. Sebelum kita lanjut, kita mau berterima kasih nih untuk teman-teman yang udah support channel FT Share ini melalui donasinya di Saweria, Budi, Dava Ahmad 047, Hehe Gitu, Akbar Noxpil, Soyjoy, A. Christopher Nugraha, Septian, Lazuardi, Bayu, dan Akmal Nur. Untuk sedikit sejarahnya, teknologi canggih ini sebenarnya ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu, jadi bukan teknologi yang tergolong baru. Tapi tentunya disematkan juga beberapa penyempurnaan yang tentunya akan membuat motor induksi pada zaman ini lebih efisien, baik dari segi power yang dihasilkan dan juga konsumsi dayanya. Pada motor induksi yang digunakan mobil Tesla sudah memiliki beberapa perkembangan desain yang cukup jauh, yang dimana motor induksi ini terdiri dari dua part utama, yaitu stator dan juga rotor. Agar lebih mudah dipahami, kita juga bisa melihat konstruksinya secara lebih detail satu persatu, mulai dari bagian rotor terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat pada bagian rotor terdapat sekumpulan batang-batang yang berfungsi untuk mengunci posisi dari kumpulan end rings. Dan pada bagian stator terdapat sebuah kumparan selayaknya koil atau adaptor, di mana kumparan ini nantinya akan disuplai dengan 3 arah arus AC. Nah, arus listrik yang disuplai inilah yang nantinya akan menimbulkan medan magnet tersendiri antara stator terhadap rotornya. Untuk lebih simpelnya, 3 arus yang datang ini nanti berfungsi untuk menggerakkan rotor dengan medan magnetnya. Nah, arus listrik yang disuplai secara bergantian ini dikenal dengan sebutan RMF, di mana pergerakan setiap lonjakan dan cekungan arus daya positif dan negatif akan selalu diikuti oleh rotor. Artinya di sini RMF akan bergerak selalu lebih cepat dan rotor di sini akan bergerak selalu lebih lambat sebagai pengikutnya. Oke, itu dia untuk penjelasan dari bagian induction motor, bagian yang paling utama. Dan kalau kita mempelajari mesin ini secara lebih jauh, motor induksi juga punya keunikan konstruksi, seperti tidak memiliki brush, magnet permanen selayaknya dinamo yang sering kita temui di Tamiya, yang membuat konsep motor induksi memiliki konstruksi yang kuat sekaligus powerful. Bagian inilah yang bisa menjadi sebuah keindahan dari induction motor seperti yang bisa kita lihat, di mana dia memiliki konstruksi yang simple, bahkan untuk mengendalikan kecepatan putaran dapat dilakukan dengan cara yang sangat-sangat mudah juga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memvariasikan frekuensi atau arus daya yang datang dari komponen-komponen power supply. Lalu berbarengan dengan konstruksi yang simple dan pengoperasian yang mudah digunakan, elektrik motor ini juga memiliki max rev yang tinggi, yang bisa mencapai hingga 18.000 rpm. Inilah aspek keunggulan terbesar yang dimiliki oleh elektrik motor jika dibandingkan dengan mesin internal combustion. Karena di samping part internal yang ribet, kalau kita mengingat tentang internal combustion engine seperti yang kita tahu, memiliki keefektivitasan power band yang sangat-sangat terbatas. Maka untuk menanggulangi ini diperlukanlah transmisi agar internal combustion engine tetap dapat bekerja di rentang efektivitas kerjanya tersebut. Yang artinya bisa kita simpulkan akan ada bobot tambahan pada sebuah kendaraan. Sedangkan jika kita bandingkan dengan induction motor, seperti yang bisa kita lihat dari grafik, induction motor akan bekerja dengan daya yang efektif dan efisien di setiap rentang RPM-nya. Oleh karena hal tersebut, akan sangat mungkin jika kendaraan elektrik dapat bekerja tanpa memerlukan perangkat transmisi. Lalu lebih jauh lagi jika kita perhatikan, pada internal combustion engine dayanya tidak diproduksi secara langsung, tapi diperlukan sebuah perangkat yang dapat merubah daya yang dihasilkan oleh piston, yang awal mulanya bergerak secara linear. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sebuah part yang dikenal dengan sebutan crankshaft. Dengan kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan sebuah masalah,
yakni perihal keseimbangan mesin karena power yang dihasilkan dan akan dialirkan menuju ke roda kendaraan tidak akan seimbang. Maka lagi-lagi untuk menanggulangi masalah lainnya ini, diperlukan sebuah aksesoris tambahan seperti diperlukannya perangkat kontrol weight mesh dan juga flywheel. Tentunya hal ini akan sangat berbanding terbalik jika kita bandingkan dengan induction motor, karena pada induction motor komponen-komponen tersebut tidak dibutuhkan. Dan sebagai dampaknya atau efeknya, maka induction motor akan memiliki respon yang lebih agresif, power to weight ratio yang lebih tinggi, karena power tersebut dapat tersalurkan jauh lebih efisien. Dan melihat hal tersebut pastinya banyak juga yang penasaran selain dari bagian jantung pacunya ini, yaitu bagaimana dengan proses suplai daya yang dikirim menuju induction motor tersebut. Untuk jawabannya sudah pasti energi tersebut didapatkan dari perangkat battery pack. Namun di sini kita akan melihat sedikit kendala, karena pada dasarnya induction motor itu bekerja dengan arus AC atau AC, sedangkan baterai itu mensuplai arus DC atau DC. Maka dari itu diperlukanlah komponen tambahan, yaitu komponen yang berupa inverter yang bertugas untuk mengubah arus daya. Dan di samping itu, inverter ini jugalah yang bertugas untuk memvariasikan frekuensi daya sesuai dengan kebutuhan. Jadi, bisa kita simpulkan juga inverter ini selain bertugas untuk mengubah arus daya, dia juga bekerja sebagai otak dari kendaraan listrik. Dan sekarang kita akan lanjut fokus ke baterai pack-nya. Pada bagian dalam baterai pack, pasti banyak juga di antara kalian yang nggak akan nyangka, karena pada bagian dalam terdapat baterai sel ukuran AA, yang sama persis dengan baterai yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kenapa pakai baterai AA? Jawaban singkatnya, biar mobil Tesla lebih mudah diperbaiki ke depannya. Untuk sekarang sih, mungkin setiap penggantian baterai dilakukan dengan mengganti satu batch baterai, mengingat pembelinya yang berkantong tebal dan beraset sultan. Tapi mungkin ke depannya saat mobil ini sudah mulai menua dan para sultan mulai berpaling, agar lebih mudah terjangkau bisa juga melakukan penggantian per sel baterai. Mungkin itulah tujuan utamanya mengapa setiap batch baterai terdiri dari ratusan baterai sel sekaligus. Nah, baterai-baterai ini terkoneksi melalui sebuah rangkaian seri untuk setiap batch-nya. Dan pada setiap batch-nya terangkai secara paralel untuk menghasilkan suplai daya. Namun jika kita lihat dengan sesama ke bagian dalam batch baterai, pada bagian series baterai terlihat adanya pipa pendingin glikol yang akan melewati selah-selah baterai. Dimana dengan desain jenius Tesla ini, maka pendinginan terhadap setiap baterai akan lebih merata yang tentunya akan menjamin masa pakai baterai yang lebih panjang. Dan tentunya, karena kumpulan series baterai ini berbentuk batch atau modules, maka baterai ini bisa dilepas. Dan seperti yang bisa kita lihat, pada Tesla terdapat 16 modul baterai yang sama yang terdiri dari 7.000 baterai cells secara keseluruhan. Nah, selain sebagai sumber energi, kumpulan baterai yang ditaruh di bagian bawah ini juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk meminimalisir ground clearance dan tentunya meningkatkan center of gravity atau COG pada kendaraan. Dan terlebih lagi, untuk kumpulan baterai yang tersusun secara kokoh dan rapi ini dapat memberikan juga kekuatan lebih untuk menghadapi hantaman dari samping. Yang artinya dengan konsep seperti ini juga akan meningkatkan rigiditas sebuah kendaraan dan juga keamanan pengguna mobil listrik. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian mesin. Seperti yang kita bilang tadi, kalau Tesla itu tidak memiliki perangkat transmisi, karena yang Tesla miliki hanyalah sebuah gearbox yang berfungsi untuk meneruskan daya dari mesin hingga ke roda dengan konstruksi yang sangat-sangat sederhana dan juga simple. Lalu berlanjut lagi, daya yang dihasilkan ini juga akan dilanjutkan lagi menuju gardan, yang juga menggunakan gardan standar yang paling simple juga, sebelum akhirnya diteruskan hingga menuju ke roda. Pertanyaannya, kenapa cukup dengan penggunaan gardan sederhana? Alasannya karena mobil Tesla itu sudah dilengkapi dengan elektronik yang sangat canggih, di mana saat ban mengalami slip, maka mesin akan memerintahkan pengereman secara selektif terhadap roda yang kehilangan traksinya. Ditambah, penggunaan elektrik canggih ini juga dapat mengatur penggunaan daya dengan sangat efisien yang tentunya dapat meminimalisir roda yang kehilangan gripnya. Yang bisa kita simpulkan kalau gardan terbatas atau limited slip differential itu tidak diperlukan pada mesin listrik. Dan di samping semua itu, keunggulan lain dari penggunaan gear train dan diferensial atau gardan yang sederhana adalah daya yang sampai ke roda cenderung lebih murni, lebih ringan, dan juga lebih responsif.
Yang mana hal-hal ini bisa terjadi berkat perangkat hardware yang canggih dan kompleks yang dapat menghitung semua kondisi yang diterima dari setiap sensor kendaraan. Namun kepintaran mobil Tesla juga nggak hanya sampai di sana. Selain sebagai sumber daya untuk menggerakkan sebuah kendaraan, induction motor dari Tesla ini juga bisa berfungsi selayaknya sebuah generator, di mana pada saat putaran yang diterima oleh roda dan dikirim menuju elektrik motor memiliki daya yang lebih tinggi daripada RMF, maka perangkat inverter akan bekerja secara pintar dan merubah fungsinya sebagai penerima daya dari motor induction, yang dimana energi ini akan dikirim kembali ke dalam baterai. Dan selain itu, induction motor yang berubah menjadi generator akan memberikan bobot pada roda, yang tentunya bobot ini bisa bekerja sebagai bagian dari proses pengereman. Teknologi ini disebut dengan Power Generator Braking System. Untuk lebih simpelnya, sistem kerjanya ini mirip-mirip dengan kondisi kita yang menggunakan kendaraan di jalan menurun, terus masuk ke gigi 1. Dimana pada kondisi ini kita akan merasakan mesin yang menahan kendaraan. Tapi bagian yang berbedanya itu, pada Tesla, energi ini akan diolah oleh mesin menjadi energi listrik yang dikirim kembali ke dalam baterai. Dan fungsi dari remnya sendiri hanya berfungsi untuk menghentikan mobil secara penuh. Oke, dari penjelasan tersebut di sini kita punya beberapa kesimpulan nih mengenai kekurangan dan kelebihan dari mobil Tesla ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia support channel ini. Buat yang punya rezeki lebih, bantu kita via Saweria. Jika ingin memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the following videos and thanks for watching.